Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karunia Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, memperbaiki diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sedikit membahas 9 cara untuk memupuk iman supaya tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kuatnya iman kita selalu terjaga dari berbagai sifat-sifat yang tidak baik, dari berbagai dosa-dosa, sehingga kita konsisten terus dengan keimanan, ketakwaan kita pada Allah, sehingga kita itu nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana cara memupuk keimanan kita supaya kita itu tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama adalah jagalah wudhu ya. Jagalah wudhu kita. Karena dengan begitu kita menjaga kesucian diri. Ini salah satunya. Jadi kalau kita sudah batal wudhu, berwudhu lagi terus. Batal lagi, berwudhu terus. Insya Allah terjaga kita dari setan. Terjaga kita dari perbuatan yang tidak baik. Terjaga kita dari sifat-sifat jelek. Ya, sehingga dalam keadaan wudhu insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik ketika mau sholat maupun di luar sholat kita harus berwudhu. Sebab dalam keadaan wudhu kita masa wudhu misalnya mencuri, setelah wudhu masa berbohong, setelah wudhu masa korupsi, setelah wudhu masa kita itu misalnya menyakiti orang, nah maka jagalah wudhu kita. Begitu kita batal berwudhu, berwudhulah walaupun misalnya dalam keadaan bekerja, dalam keadaan membaca buku, dalam keadaan kita itu jalan dan sebagainya di kantor, maka berwudhulah. Sebab dengan berwudhu kita akan terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Kedua adalah perbanyak sujud. Sebab posisi ini adalah waktu terdekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Sholat sunnah perbanyak. Ya. Ada riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seseorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyak doa saat itu. Nah, maka perbanyak sujud. Sholat sunnah, sholat duha, kalau malam sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, dan sebagainya. Maka dengan sujud itu
perbanyak doa pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan selalu dibimbing olehmu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Ya Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Nah, maka perbanyak sujud, karena sujud itu adalah perbuatan yang mulia. Yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kalau ingin imannya kuat, mulailah dengan memperbaiki sholat. Ya, siapa tahu sholat kita itu masih salah, bacaannya salah, belajar lagi, ya kan? Gerakan-gerakan kita masih belum tumak nina, koreksi sholat kita. Kita mungkin belum tahu arti-artinya ketika kita membaca dalam sholat kita. Belajar supaya kita itu mengetahui arti-arti sholatnya, sehingga kita itu benar-benar mendekati kesempurnaan dalam sholat, minimal mendekati yang khusyuk. Nah, maka perbaiki sholat kita, ya kan, kalau yang belum sholat di masjid, bagi laki-laki ya, rajinlah berjamaah di masjid. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di masjid itu lebih bagus, ya, bagi laki-laki. Nah, maka kita itu tepat waktu ketika sholat, perbaiki gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, ya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, tajwidnya, dan sebagainya. Nah, maka kalau kita ingin imannya tetap kuat, terbaik, mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Yang keempat adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah rutin setiap hari la ilaha illallah la ilaha illallah secara rutin. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini kalau kita berzikir terus setiap hari, insya Allah iman kita semakin kuat. Sehingga kita dekat dengan Allah. Maka rutinitas sehari-hari kita perbanyak zikir la ilaha illallah. Tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi juga dengan perilaku kita mengutamakan Allah daripada yang lain-lainnya. Yang kelima, perbanyak membaca kembali kisah-kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga dengan kita selalu membaca kisah-kisah Rasul, kita itu akan mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para alim ulama, para kiai, para ustadz. Ikuti kesehariannya. Sebab dengan kita mengikuti beliau, maka kita itu akan terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang keenam, bersihkan hati dari segala macam kotoran. Kadang-kadang hati kita belum terkontrol, hati dalam hati kita itu kotor, dengki, iri, takabur, ya, sombong, dan sebagainya. Maka itulah kuncinya. Hati kita bersih dari sifat-sifat jahat.
Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Hei sahabatku, tahukah kamu siapa di antara kalian yang ahli surga?" Nah, maka para sahabat bingung mau menjawab apa. Tidak tahu ya Rasul. Besok lagi Rasul bertanya kepada sahabat, "Hei sahabatku, tahukah kalian di antara kalian siapakah yang ahli surga?" Tidak tahu ya Rasul. Besok ditanya lagi, "Hei sahabat, tahukah kalian siapa yang ahli surga di antara kalian?" Tidak tahu. Nah, Rasul menunjuk itu orangnya. Nah, para sahabat kaget. Oh, itu ahli surga padahal orangnya tidak meyakinkan, orangnya jelek, kurus, miskin, oh dia ahli surga. Besoknya ditanya lagi, "Hei sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga di antara kalian?" Tidak tahu ya Rasul, itu orang. Kembali menunjuk orang tersebut, dah kaget. Besok lagi ditanya, "Para sahabat, tahukah kalian siapa ahli surga?" Tidak tahu itu. Nah, akhirnya para sahabat penasaran, ingin menyelidiki apa sih rahasia. Oh, dia itu ahli surga. Akhirnya satu orang ingin tidur di rumahnya, ingin menyelidiki apa rahasia. Dia kok ahli surga. Setelah ke rumah, dia sholat tahajud, asal juga sholat tahajud, baca Quran, saya baca Quran. Makan, saya makan juga. Apa rasanya? Nah, akhirnya bertanya. Saya sudah kesini ingin tahu apa rahasianya kok Bapak itu ahli surga. Oh gitu ya. Ingin tahu ya. Rahasianya adalah ketika bangun tidur, saya selalu mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat untuk diampuni dosa-dosanya. Saya mendoakan kaum muslim muslimat untuk benar-benar bertobat kepada Allah supaya bahagia dunia akhir. Dan saya mendoakan orang-orang yang jahat sama saya untuk bertobat kepada ya Allah. Hatinya bersih dari dengki, iri, sombong, takabur, ya kan? Dari sifat-sifat yang tidak baik, dari dendam, hilangkan semua. Bahkan mendoakan musuh-musuh kita, doakan kaum muslimin muslimah, sehingga ahli surga. Oh begitu ya, itulah kuncinya. Akhirnya ditirulah oleh orang tersebut untuk selalu bersih hati. Nah, ini kadang-kadang kita sholat tapi hatinya kotor, celaka. Kadang-kadang kita sering baca Al-Quran tapi hatinya dengki, iri, sombong, takabur, ya. Dia tidak akan selamat. Rajin sholat ke masjid tapi hatinya penuh dengan kesyirikan, kedengkian, sifat-sifat tidak baik. Nah, maka kuncinya ada dalam hati kita bersih dari berbagai macam dosa. Yang ketujuh, jaga supaya hanya makanan dan minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuhnya. Artinya dalam mencari rezeki itu harus hati-hati, jangan tercampur oleh yang tidak baik. Uang dari hasil korupsi, uang dari hasil menipu, uang hasil berjudi, uang hasil mencuri, dan sebagainya. Hindari itu. Sebab dengan uang-uang yang haram nanti perilaku juga haram. Perilaku haram akhirnya celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka jaga supaya makanan dan minuman yang masuk dalam perut kita itu yang halal sehingga kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 ya, dekati ulama supaya kedekatan dengan Allah terus terbimbing. Ulama, para kiai, para ustadz
dekati. Kita dengan dekat dengan ulama, kita paling tidak akan ada nasihat yang baik. Paling tidak kita diperingatkan. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya membaca Al-Quran, kita mengikuti. Dekat dengan ulama itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati ulama, sering-sering bersilaturahmi dengan ulama, para kiai, para ustadz, sehingga kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, berkawanlah dengan orang-orang soleh yang gemar menjaga amal mereka. Berkawan dengan orang-orang yang baik, kita akan baik. Berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, kita akan terpengaruh tidak baik. Maka dengan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Ya, oleh karena itu maka kita itu harus memilih kawan yang baik, ya kan? Sebab akan berpengaruh terhadap perilaku kita, akhlak kita, tingkah laku kita dan sebagainya. Itulah 9 ya yang harus dilaksanakan oleh kita sehingga iman kita semakin tinggi dan kita dekat dengan Allah dan Allah pun akan dekat dengan kita yang pada akhirnya Allah akan mencintai kita dan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat yang pada akhirnya tenang, hati kita akan tenang. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kesini, mari masuk ke dalam golonganku dan masuk ke dalam surgaku. Itulah orang-orang yang tenang jiwanya karena telah melaksanakan 9 hal tersebut sehingga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sayangilah diri kita sendiri karena kita itu hidup cuma sebentar di dunia dan kita itu semua bakal meninggal dunia. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bagi pendengar. Dan kita itu insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.